Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2025. Kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Donasi Ilmu di Desa Ketubul Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah yang dikabulkan, baik itu dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam al-akhirah. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah dan dikabulkan adalah doa agar kita dipercayai dengan Ramadan. Betul? Betul. Kalau enggak, jangan bulan. Buktinya doa kita dikabulkan, sekarang kita masih hidup. Tidak semua orang yang berdoa supaya bertemu Ramadan sama Allah dikabulkan. Tidak semua orang yang berdoa kepada Allah minta bertemu Ramadan dikabulkan Tuhan. Buktinya tidak sedikit di antara orang-orang yang tahu bahwa yang masih bersama kita, berpuasa dengan kita, sahur dengan kita, buka puasa dengan kita, salat tarawih satu salat dengan kita. Sekarang mereka sudah meninggal dunia. Saat hari ini kita masih hidup, itu berarti apa? Kita dikasih karunia. Sayangnya, tidak sedikit orang yang sudah dikasih karunia, namun dia tidak memanfaatkan karunia tersebut dengan baik. Sayangnya, dia tidak memaksimalkan nikmat yang sangat istimewa ini. Dan kita tentu tidak mau termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Maunya kita syukur nikmat. Caranya gimana, Ustaz? Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat, yaitu orang-orang yang sudah dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan lalu dia menyia-nyiakan kesempatan istimewa itu. Caranya bagaimana, Ustaz? Sekurang-kurangnya ada dua hal prinsip
yang harus kita wujudkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah tekad. Napa? Tekad. Dan yang kedua adalah ilmu. Ada berapa, Bu? Apa yang pertama? Tekad. Yang kedua, ilmu. Apa yang dimaksud dengan dua hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, napa wau? Tekad. Tekad yang dimaksud di sini adalah tekad untuk taat. Napa? Tekad untuk taat. Pada suatu hari, salah seorang putra dari ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu putranya namanya Abdullah. Abdullah ini minta nasihat kepada ayahnya yang merupakan ulama besar. Minta diberi wasiat. Maka apa kata ayahnya? Nak, hendaklah engkau selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Harus selalu punya nopo niat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena seandainya engkau selalu berniat melakukan kebaikan, maka niscaya engkau akan selalu berada di dalam kebaikan. Jadi niat baik itu adalah sebuah kebaikan. Kok bisa, Ustadz? Cuma niat saja? Iya. Walaupun baru niat saja, itu sudah mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang bertekad, berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak jadi melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tuliskan untuknya pahala yang sempurna. Saya kasih contoh. Ibu-ibu itu biasanya kan gak bisa puasa sebulan penuh karena ada nopo? Karena ada halangan, datang bulan haid. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, jenengan bertekad, berniat, ya Allah, saya pengen puasa full. Berapa? Sebulan penuh. Berapa hari? Ya tergantung. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berapa hari? 29 atau 30. Ya Allah, saya pengen banget puasa full 1 bulan. Keinginan jenengan ini bisa diwujudkan sama Allah, bisa juga tidak diwujudkan. Mungkin atau tidak, Bu, ucuk-ucuk Ramadan nggak datang bulan? Mungkin? Mungkin saja. Loh, yang menciptakan siklus itu kan Allah. Yang menciptakan wanita datang bulan itu Allah. Dan Allah mampu untuk tidak atau menunda siklus tersebut. Allah sangat mampu. Jadi ada kemungkinan jenengan sudah minta sama Allah, berniat, bertekad, ya Allah saya pengen puasa full sebulan. Ternyata sama Allah dikabulkan. Mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, pripun? Tidak dikabulkan. Alias tetap datang bulan. Sehingga berkurang pinten? Seminggu. Tapi untungnya apa? Ketika kita sudah berniat, dapat pahala sempurna.
Subhanallah. Padahal selama 7 hari itu dia tidak berpuasa, tapi dapat pahala puasa. Berarti orang ganteni Ustaz. Ya tutup. Gondarani orang nyaur, ya tetap membayar utang, tapi sudah dapat pahalanya gitu loh. Dapat pahala dengan apanya? Dengan niatnya. Itu pentingnya niat. Bapak-bapak, ya Allah, saya berniat di bulan Ramadan ini saya pengen sholat 5 waktu full. Di mana? Di masjid. Bukan hanya full di masjid, tapi tepat waktu, tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Artinya apa? Artinya ketika imam bertakbiratul ihram, jenengan sudah berdiri di shaf. Itu namanya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Berarti kalau jenengan masih di tangga, masih di mana? Di tangga, imamnya wis takbiratul ihram, ketinggalan apa mboten? Ketinggalan. Masbuk mboten? Mboten. Tidak masbuk. Kecuali nek tanggane tangga Masjid Istiqlal. Wah, atuh banget gue. Ya. Kalau tangga Manarul insya Allah nggak masbuk. Tapi level yang kita kejar, yang kita bidik itu level yang lebih tinggi dibandingkan sekedar tidak masbuk. Tapi levelnya lebih di atasnya lagi, yaitu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Karena punya keistimewaan sendiri. Jadi kalau ada orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 kali sholat. Pinten? 40 kali sholat, maka dia akan dibebaskan dari kemunafikan dan akan dibebaskan dari api neraka. Berapa? 40 kali sholat, ya. Atau 40 hari, saya lupa, ya, antara 40 kali sholat atau 40 hari sholat. Tidak ketinggalan apa? Takbiratul ihram, dan dia akan mendapatkan 2 keistimewaan. Satu apa? Dibebaskan dari apa tadi? Kemunafikan, dan dibebaskan dari api neraka. Itu keistimewaannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, seingat saya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Ya. Jadi jenengan sudah punya target seperti itu. Ya Allah, selama bulan Ramadan saya pengen nggak ketinggalan takbiratul ihram full 1 bulan. Ternyata Allah menakdirkan berbeda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sakit. Kenapa? Sakit. Sehingga nggak bisa napa? Berangkat ke masjid. Dapat pahalanya atau tidak? Dapat. Dengan apanya? Niat. Di waktu yang lain nggak sakit, tapi kebelet. Ya, sudah cepet-cepet mau berangkat ke masjid, sampai di depan masjid napa? Kebelet. Akhirnya ke kamar mandi dulu. Begitu selesai keluar dari kamar mandi, imamnya bisalam, suwe temen. Udah dapat 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Tapi walaupun kita ketinggalan seperti itu, kita tetap dapat pahalanya karena sudah nopo? Niat. Berarti berniat melakukan kebaikan itu menguntungkan atau tidak? Sangat menguntungkan. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Barang siapa yang bertekad dan berniat melakukan kebaikan terus dia tidak jadi, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna. Itu padahal belum jadi loh. Nah terus bagaimana yang jadi melakukan niat baiknya? Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu 10 hasanatin. Seandainya dia berniat melakukan kebaikan 10 kali lipat. Kalau tadi sempurna 1. Kalau ini berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin. Bahkan dalam beberapa kasus oleh Allah Azza wa Jalla sampai dilipat gandakan 700. Coba jenengan bayangkan. Ya. Jadi niat puasa, jadi puasa dapat pahala berapa? 10 sampai 700. Ila ad'afin katsirah. Dan bahkan ada yang dikasih pahala berlipat-lipat lebih banyak dari 700. Dan salah satunya adalah puasa. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah, sehingga tanpa hitungan. Jadi salah satu modal utama kita menghadapi bulan suci Ramadan adalah niat untuk melakukan kebaikan, bertekad untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dimulai dari perintah-perintah yang wajib-wajib dan larangan yang haram-haram. Baru setelah itu nambahi perintah yang sunnah-sunnah, larangan yang makruh-makruh. Jadi kita tahu Bapak Ibu yang kami hormati, perintah Allah itu ada 2 tingkatan. Yang pertama yang apa? Yang wajib. Kemudian yang kedua yang sunnah. Larangan juga sama, ada 2 tingkatan. Yang pertama larangan yang haram, yang kedua larangan yang makruh. Mana yang harus diprioritaskan? Dening amleng. Mana yang harus diprioritaskan? Perintah yang wajib dilakukan, larangan yang haram ditinggalkan. Itu yang nomor 1 harus diprioritaskan. Yang wajib itu apa, Ustadz? Ya tadi sudah saya kasih contoh. Nopo? Sholat. Ya. Itu yang wajib. Maka jangan sampai puasa tapi orang sholat. Gue aneh banget gue. Itu aneh banget. Berarti mendingan orang puasa orang sholat lebih aneh maning. Lalu saya tanya sama jenengan, sholat sama puasa itu kan sama-sama rukun Islam. Lebih tinggi mana? Salat apa puasa? Salat. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua iqamus shalah, menunaikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi ramadan, dan puasa Ramadan. Baru wa haji Baitillahil Haram, berhaji ke Baitullah. Itu pun bagi yang mampu. Jadi sholat sama puasa itu levelnya lebih tinggi apa? Sholat. Kok bisa-bisanya puasa iya, sholat ora? Is kepriwe? Yeah. Sholat itu lebih wajib daripada puasa, walaupun dua-duanya sama-sama wajib. Yeah. Maka prioritaskan bagi yang sholatnya kemarin masih bolong-bolong. Saya bertekad di bulan Ramadan ini saya akan full sholat. Yang kemarin sholatnya sudah Masya Allah full, naikkan levelnya. Ya Allah, saya pengen sholat sebaik mungkin. Dari apanya? Dari waktunya, dari tempatnya, dari kekhusyuannya,
Kalau kemarin mungkin sholatnya sudah full, tapi suka telat-telat, bukan di awal waktunya. Ya Allah, di Ramadan ini saya pengen sholat di awal waktu terus. Bagi yang bapak-bapak sudah sholat full 5 waktu, tapi tempatnya masih di mana? Masih di rumah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya pengen full sholatnya di mana? Masjid. Yang kemarin-kemarin sudah sholat di masjid, alhamdulillah tepat waktu, akan tetapi sholatnya mikirnya masih kemana-mana, ya. Maka punya target, ya Allah, tahun ini saya pengen sholat 5 waktu di masjid dan saya berusaha sekuat tenaga khusyuk. Jadi kita itu harus terus meningkatkan kualitas. Jangan kita ini mencukupkan dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kenapa demikian? Karena nyatanya yang kita kerjakan selama ini itu belum sempurna. Sampun apa dereng, Bu? Dereng, belum. Ibadah kita itu masih banyak banget kekurangannya. Makanya bikin target, bikin tekad, ya Allah, di bulan Ramadan ini saya pengen menjalankan ibadah-ibadah, terutama yang wajib-wajib sebaik mungkin. Sholat itu wajib. Terus apalagi yang wajib, Bu? Puasa. Alhamdulillah Ustadz, selama ini saya puasanya tidak pernah bolong. Bagus, Masya Allah. Tapi apakah puasa kita selama ini yang nggak pernah bolong itu sudah sempurna kualitasnya? Belum. Buktinya apa? Buktinya puasa iya, ngerasani iya. Bu, puasan ngerasani ne perain apa mboten? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ada peningkatan. Ya. Pre ini full apa sejam, Bu? Full. Masya Allah. Ya. Jadi gitu dong. Ya. Jadi puasa yang kita kerjakan tahun kemarin alhamdulillah full. Tapi apakah puasa yang kita kerjakan tahun kemarin sudah sempurna atau belum? Ya. Apakah ketika kita puasa di bulan Ramadan ini kita sudah ngurangi main HP atau masih tetap sama aja atau malah tambah sering? Bingung harap ngapa Ustadz, akhirnya dolanan HP, malah tambah full apa nih? Main HP nih. Bikin target, bikin rencana kebaikan. Ya Allah, Ramadan ini saya jadikan momentum untuk mengurangi penggunaan apa? HP. Nah terus buat apa Ustadz waktunya? Kok buat apa? Ya ngaji. Ya, ambil mushaf Al-Quran, baca Al-Quran, dengerin pengajian, ya, bikin takjilan. Ya, ibu-ibu yang punya hobi apa? Masak, ya, biar hobi masaknya tersalurkan dan menghasilkan pahala. Ya Allah, saya pengen pokoknya setiap hari bikin apa? Takjilan. Saya antarkan ke masjid, ke musola. Sehingga nggak sekedar mendapatkan kepuasan hobinya tersalurkan, tapi juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Ini yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib dikerjakan, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Ya, contohnya apa, Bu? Sunnah-sunnah. Tadi baca Quran. Ya, baca Quran, zikir, ya, bersedekah, itu adalah amalan yang sunnah. Ya. Jadi yang wajib-wajib diprioritaskan, yang sunnah-sunnah dilanjutkan. Kemudian jangan lupa yang haram-haram harus ditinggalkan.
Ya. Yang haram-haram harus ditinggalkan, terutama menjaga mata, menjaga apa? Telinga, menjaga lisan, ya, menjaga tangan, menjaga kaki. Jangan sampai matanya digunakan untuk melihat yang haram, telinganya digunakan untuk mendengar yang haram, mulutnya digunakan untuk ngomong yang haram, tangannya digunakan untuk melakukan hal yang haram, kakinya digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Jangan. Di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin. Ada sebuah nasihat yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang kafir itu suka enggak ngelihat kaum muslimin di bulan Ramadan semangat ibadahnya naik? Orang-orang kafir suka enggak? Nah, enggak. Orang-orang kafir itu enggak suka melihat kaum muslimin semangat ibadahnya itu memuncak, melonjak tinggi di bulan Ramadan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membuat acara-acara yang mengakibatkan kaum muslimin sibuk dengan acara-acara tersebut, sehingga lupa untuk ibadah, atau minimal ibadahnya itu jadi berkurang jauh. Acara itu apa? Apa maning? Kalau bukan acara TV. Coba saya tanya sama jenengan ibu-ibu, di bulan Ramadan ini banyak enggak acara-acara baru dan spesial dalam tanda kutip di televisi? Banyak enggak, Bu? Jeneng meneng bae. Orang nonton kayak niki. Banyak. Ya. Walaupun di rumah saya ndak ada TV, ya. Tapi biasanya seperti itu. Setiap stasiun televisi membuat acara baru. Bahkan sahur pun, ya, mereka sudah bikin acara sejak jam 2. Coba bayangkan. Wong pada tahajud ke malah cekakak, cekikik nonton TV, ya. Ketawa ke TV, nonton TV. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk acara-acara seperti itu besar apa kecil? Besar. Miliaran duit itu digelontorkan. Untuk apa? Untuk merusak ibadahnya kaum muslimin. Lah, tinggal kita ini pasrah saja atau kita melawan? Ya. Ibarat Arab disembelih malah nyoh kayak gue ya. Ya kita harus melawan, tidak mau kita. Ya. Melawannya bagaimana? Pateni. Apa nih? Udah wong TV nih matikan. Jangan mau kita dikorbankan. Ya. Wong ini belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi kok. Belum tentu kita. Makanya di bulan Ramadan ini berusaha semaksimal mungkin memiliki tekad, ya, tekad untuk taat. Nah, ini hal yang keberapa? Yang pertama. Hal yang kedua, yang diperlukan untuk memasuki bekal memasuki bulan Ramadan adalah ilmu agama. Kenapa, Bu? Ilmu agama. Kenapa, Ustaz? Karena semangat tok ndak cukup, tekad saja ndak cukup. Loh, kenapa Ustaz?
Karena semangat itu harus diiringi dengan ilmu. Emang kalau nggak diiringi dengan ilmu bagaimana? Kalau nggak diiringi dengan ilmu, mbok kebolak balik. Disangkanya baik ternyata buruk. Disangkanya buruk ternyata baik. Dan itu kejadian. Kejadian di lapangan, kejadian di masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang semangat untuk melakukan amalan-amalan yang dia pikir baik, ternyata enggak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi? Rugi serugi-ruginya. Wis kesel-kesel Muspro siapa, Bu? Sia-sia, mubah. Ya. Makanya belajar itu harus. Ya. Supaya kita tahu mana amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang amalan-amalan yang mereka kerjakan itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu bisa membutuhkan waktu untuk mengerjakannya itu berjam-jam. Ada yang baca sebuah bacaan yang sampai sekian ribu kali, 3.333,3 anak komane kali. Coba bayangkan, itu baca kayak gitu kan berapa lama? Sudah lama, capek, nggak dapat apa-apa. Mendingan mengamalkan yang diajarkan sama Rasul SAW. Membaca 33. Napa jajan? Habis sholat. Napa? Subhanallah 33. Terus napa? Alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abot napa mboten? Mboten. Abot napa mboten? Jeneng bar salat langsung pencilat. Jadi ora abot. Ya, enggak berat, ya. Jadi dari Rasul SAW itu amalan-amalan yang diajarkan itu tidak menjadi beban yang berat, tidak seperti yang dibikin-bikin sama orang biasa. Ya. Paling-paling yang lebih banyak dari 33 maksimal berapa? 100. Zikir napa, Bu? Pagi sama petang. Apa coba yang 100? Subhanallah wa bihamdi. Terus apa lagi? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling panjang ini. Ini yang paling panjang. Itu pun dikasih pilihan sama Rasul SAW. Boleh berapa? Boleh berapa? 1. Boleh berapa? 10. Boleh berapa? 100. Berarti ada berapa pilihan? 3. 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh. Jangan milih yang mana? 1. Astagfirullah. Giliran amal milih sing, ya setitik. Giliran duit milih sing, oke, ya, menungsa. Jadi semangat saja nggak cukup, harus modal apa? Ilmu. Makanya di dalam agama kita belajar ilmu agama hukumnya wajib. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya
wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Maka pelajarilah hukum-hukum tentang bulan Ramadan. Ya, pelajarilah hukum-hukum tentang bulan Ramadan. Kapan mulai puasa, kapan mulai Idul Fitri. Pelajarilah hukum-hukum Ramadan, kapan dimulai berpuasa di pagi hari, kapan diakhiri puasa di malam hari. Pelajari itu semua. Ya. Kita harus tahu bahwasanya puasa itu dimulai dengan terbitnya apa? Fajar. Ya, fajar ada dua, Bu. Pak, fajar shadiq sama fajar kadzib. Fajar shadiq itu ya fajar beneran, nek fajar kadzib gue ya fajar apa ya, lomboan. Ya, mana yang dimaksud dengan fajar di sini? Fajar shadiq, fajar yang beneran. Ya. Berusaha untuk mulai dari situ. Nanti ketika buka puasa juga dianjurkan untuk menyegerakan. Menyegerakan itu artinya apa? Jam 4. Betul. Menyegerakan itu artinya pada saatnya masuk segera buka. Segera buka itu artinya segera membatalkan. Bukan artinya segera mangan besar, enggak. Segera membatalkan puasa. Jadi enggak usah mengatakan engkau belah berisya ben pahalanya lebih akeh gitu, Bu. Enggak. Saya tanya sama jenengan, orang yang puasa sampai maghrib sama orang yang puasa sampai isya, pahalanya besar mana? Kenapa? Karena sesuai tuntunan. Kalau yang sampai isya nggak sesuai tuntunan, kecuali kalau dia memang nggak punya apa-apa sampai isya. Ya, tapi kalau dia ada makanan sudah siap saji, kok sengaja dia tunda dengan asumsi ya bahwa kalau saya tunda berarti puasanya lebih lama. Kalau puasanya lebih lama berarti pahalanya lebih banyak. Ini salah besar. Ya. Umat ini akan terus mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur itu jam 6. Tapi adalah mendekati apa? Mendekati waktu. Ya, kira-kira ya jam 4. Jam berapa, Bu? Jam setengah 4 ya. Udah mulai minum-minum dulu ya. Minum bening dulu biar perutnya apa? Perutnya ada pelumasnya dulu ya. Jadi jangan bangun-bangun langsung mendoan ya, bangun-bangun minum dulu supaya perutnya adem ya, ada pelumasnya, tunggu sebentar ya, jam setengah 4 minum, biarin dulu ya, biar diserap dulu sama tubuh, nanti baru jam 4 mulai makan apa yang pengen dimakan, terserah ya, fleksibel saja ya. Ada sebagian orang Masya Allah sahur hanya dengan apa? Kurma. Ada sebagian orang bisa ya. Ada sebagian orang yang enggak bisa Ustaz, nek ora sega gue orang marem ya wis ora apa-apa, enggak apa-apa, fleksibel aja, boleh-boleh saja. Ada sebagian orang Masya Allah sahurnya kopi. Iya, ada sebagian orang seperti itu dan kuat, fleksibel aja ya, fleksibel. Jadi ini semuanya harus dipelajari. Baca Quran dipelajari, zakat dipelajari, sedekah dipelajari, i'tikaf dipelajari. Ini semuanya perlu dipelajari supaya ilmu yang melandasi ibadah kita itu betul-betul ilmu yang benar,
yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dibacakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, di bulan Ramadan sering setelah ba'da subuh diadakan tadarus Al-Quran. Namun ada juga yang ikut tadarus tapi belum lancar dalam membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini lebih baik tadarus mengejar selesai 1 juz sehari atau tadarus sambil memperbaiki bacaan Al-Quran namun tidak tercapai target 1 juz 1 hari. Jazakumullah khairan. Mana yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini, memperbaiki bacaan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran? Jadi antara memperbaiki sama banyak-banyak baca. Memperbaiki itu istilahnya tahsin. Nah, itu istilah. Lebih baik yang mana? Lebih baik dua-duanya dilakukan. Lebih baik dua-duanya dilakukan. Kenapa kok lebih baik dua-duanya dilakukan? Karena waktu kita banyak. Waktu kita banyak. Tadi diceritain dalam pertanyaan, habis subuh tadarus, maksudnya ada yang nyimak, diperbaiki bacaannya. Bagus, ikut yang itu. Paling kan selesai jam berapa, Bu? Jam 6 paling. Atau bahkan kadang-kadang jam setengah 6 sudah selesai. Pol-polnya paling jam setengah 7. Berarti setengah 7 sampai kapan? Sampai tidurnya jam berapa jenengan? Ya, jam 9 malam. Itu kan lama banget. Ya, berarti jenengan bisa menggunakan waktu itu untuk membaca sendiri. Ada sebagian ustadz ngasih tips supaya membaca 1 juz itu enggak terlalu terasa berat. Sebenarnya 1 juz itu berat atau ringan? Ini sepi teman. 1 juz berat atau ringan? Kalau sudah terbiasa, ringan. Kalau nggak terbiasa, berat. Udah, kita kan sholat 5 kali dalam sehari. 1 juz dibagi 5. 1 juz dibagi berapa? 5. Itu kenanya 1 kali sholat itu cuma dapat baca 2 lembar tok. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Membaca 1 lembar berat atau ringan? Ringan dong, 1 lembar kok. Koran pirang lembar. Ya. Koran itu sampai 14 lembar, bisa 20 lembar. Ini Quran ini cuma 1 lembar. Sebelum sholat subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar. Nanti sebelum zuhur juga kayak gitu, setelah zuhur juga kayak gitu. Tahu-tahu isya sudah dapat 10 lembar. Sudah dapat 10 lembar alias 20 halaman. Jadi kalau kita memang merasa wah abot Ustaz, duduk sekali baca 1 juz, sudah dibagi-bagi aja biar terasa ringan. Keuntungannya yang lain apa? Selain terasa ringan, keuntungan yang lainnya, mau nggak mau kita jadi berangkat ke masjidnya lebih gasik, lebih awal. Kenapa? Karena pengen baca Quran. Jadi nggak ada lagi cerita berangkat ke masjidnya mepet-mepet mau qomat. Nggak cukup itu untuk baca 1 lembar. Sehingga bahkan sebelum muadzinnya mengumandangkan azan, dia sudah berangkat duluan. Sholat sunnah sambil nunggu iqamah, dia baca itu 1 lembar, cukup insya Allah. Jadi lebih baik digabungkan antara tahsin dengan tadarus membaca sendiri. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana niat bagi wanita yang sedang hamil dan sedang menunggu HPL? Ingin berpuasa tapi badan terasa lemas.
sedangkan hutangnya sudah beberapa tahun tidak puasa karena hamil menyusui. Jazakumullah khairan. Kalau memang mau puasa lemes bahaya juga ya. Menurut dokter bahaya untuk janinnya, dan dia tidak mampu untuk mengqadha. Mengqadha itu apa? Membayar, melunasi, bayar utang puasa, maka silahkan Anda ganti dengan fidyah. Dengan apa? Fidyah. Fidyah yang gampang itu adalah kasih makanan lengkap dengan lauk pauk. Ya, itu lebih gampang. Ya, fidyah itu ta'ami miskin, mengasih makanan untuk orang miskin. Ya. Jadi sudah satu box isinya apa? Nasi, lauk, sayur. Ya, semampunya, nggak harus yang mahal banget, tapi juga jangan yang murah banget. Ya, kira-kira yang jenengan mampu berapa gitu, 10.000, 15.000 itu sudah masya Allah. Ya. Jadi kalau memang tidak mampu untuk mengqadha, maka tidak apa-apa untuk membayar fidyah. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika hutang puasa sudah 3 tahun belum lunas, bukan karena uzur syar'i tapi karena malas? Haruskah tetap membayar puasa Ustadz? Kalau bayar fidyah boleh nggak ya? Kalau mampu nggak boleh. Tadi kan udah jelas disebutkan karena males, ya, bukan karena nggak mampu. Kalau males itu berarti dia mampu tapi nggak mau. Ya, beda antara mampu sama mau. Ya, dia mampu tapi nggak mau alias males. Ya enggak lah, ya. Usahakan untuk dibayar sedikit-sedikit, insya Allah akan terasa mudah. Ya, sedikit-sedikit insya Allah akan terasa mudah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jumlah rakaat sholat tarawih lebih afdol 22 atau 44? Kemudian tentang sholat witir rakaat terakhir, ketika rakaat terakhir apakah membaca surat Al-Fatihah, kemudian 1 surat pendek atau 3 surat sekaligus, Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Alaq? Jazakumullah khairan. Sholat tarawih yang 11 rakaat itu lebih bagus 22 atau 44? Lebih bagus 22. Lebih bagus 22. Yang 44 boleh. Ya. Jadi bedakan antara boleh sama lebih bagus. Kenapa yang 22 itu lebih bagus? Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2. Ya. Yang 44 kenapa boleh? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat arba'an, sholat 4, terus arba'an, terus 4, terus thalathan, terus 3. Jadi dua-duanya boleh, tapi lebih afdal yang 2. Ya. Kemudian jenengan perhatikan, kalau kita sholatnya 2, maka akan ada tambahan amalan. Apa itu? Duduk tahiyat akhir, kemudian bacaan tahiyat, kemudian salam. Akan lebih banyak dibandingkan yang 4-4-3. Kalau yang 4-4-3, duduk tahiyatnya ada berapa? Ada 3. 4-4-3. Ada berapa? 3. Tapi kalau 2 ada berapa? Double. Double apanya? Duduk tahiyatnya double, bacaan tasyahudnya double, salamnya double, lebih banyak. Ya, makanya pahalanya lebih banyak insya Allah. Tapi yang 44 juga boleh. Siapa tadi?
Oh, ketika witir itu baca suratannya ada dua pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua sama, cuman di rakaat terakhirnya itu baca 3 surat sekaligus. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dua-duanya disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan. Jadi boleh rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas tok, atau rakaat ketiga 3 surat sekaligus. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu dua-duanya pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Seandainya jenengan membaca suratan yang lain pun tidak apa-apa. Ya, selain suratan yang tadi saya sampaikan. Terakhir sebelum kita tutup, kita mendoakan salah satu dari jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi busumarti anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh